jumpa lagi ya. Ini masih ngomongin soal pandemi nih, apalagi ya di tengah-tengah pandemi seperti ini yang nggak jelas nih kapan berakhirnya. Saya sudah bersama dengan presenter salah satu TV swasta ya, yang sudah cukup dikenal ini ya, Dwi Anggia. Biasanya manggilnya Anggia ya? Iya, Anggi. apa kabar Rama? Ini juga, ini teman dulu ya, kolega. Senior saya ini Rama ini. Jangan bilang senior dong. Kita Ini udah boleh, jaga jarak, nggak apa-apa dibuka buka dong. maskernya nggak apa-apa ya? Oke, Ya, oke. udah jaga jarak deh, pokoknya Ya. jauh-jauhan deh. Yang penting kan jaga jarak. Betul. Gitu kan. Nah ini soalnya kan kalau pandemi ini biasanya orang work from home gitu. Yes. Kan. Tapi kalau presenter, pembaca berita Nggak berlaku kayaknya. nggak berlaku. Buat jurnalis nggak ada tuh yang namanya work from home. Nggak ada, tanggal merah juga nggak ada, apalagi work from home. Udah semuanya tetap berjalan seperti biasa ya. Itu gimana caranya? Semua kan orang semua sudah khawatir, apalagi sekarang kan semakin meningkat nih. Betul. Nah ini di tengah seperti itu, yang lainnya sudah work from home, tapi kita harus ke kantor. Nah ini gimana nih kalau Anggi? Yang paling penting sih dengan kondisi ini, semua orang banyak pilihan, tapi untuk wartawan pilihannya terbatas kayaknya. Karena kita tetap harus memberikan informasi ke pemirsa di rumah. Tetap harus masuk ke kantor, caranya ya bentengin diri sendiri. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, salah satunya ini, pakai masker, dan rajin cuci tangan. Karena di kantor kan alat kantor dipakai semua orang. Pasti itu bergantian, nah itu yang paling penting. Kan? Benar sekali. Masker nggak boleh copot kalau di kantor. Itu yang paling penting. Sama jaga imun. Imun harus dijaga. Nah itu jaga imun yang paling penting, jaga kesehatan yang paling penting. Karena kalau mau menjaga dari kontak luar agak susah ya, karena semua juga masuk kan cukup. Betul. Kebijakannya gimana pas Kalau kita di kantor membatasi untuk narasumber masuk ke kantor. Jadi mostly semua wawancara yang dilakukan jarak jauh ya, bisa via Zoom atau Skype dan yang lain. Tapi kalau untuk program saya dua sisi itu kita masih mengundang narasumber ke studio, cuman dibatasi jumlahnya dan jaga jarak. Ya seperti ini. Betul, Gitu ya. jaga jarak aman 1-2 meter lah. Tapi kalau di kantor sendiri ya pastinya pakai ini ya, pakai suhu untuk masuk kantor. Yes, Suhu seperti SOP ya. itu kayaknya standar hampir di semua tempat ya. Begitu masuk, cek suhu dulu, begitu kondisi sehat silakan masuk, cuci tangan karena di kantor kita disiapin kan ya di tempat pintu masuk untuk cuci tangan segala macam, baru bisa masuk dalam studio. Dan itu juga nggak boleh copot masker, kecuali pas ketika on air dengan jarak yang diatur masih aman untuk dilakukan. Tapi ada beberapa teman yang positif juga ya, Anggi ya. Dulu sempat ada beberapa, ya akhirnya kan diisolasi mandiri, kantor juga didisinfektan, ya sampai sekarang kita tetap harus menjaga, itu yang paling penting. Kantor juga menyupport untuk semua karyawan diwajibkan menggunakan masker. Paling penting sekarang sih nggak cuma ngikutin aturan ya, tapi lebih ke diri sendiri. Kesadaran diri sendiri untuk menjaga kesehatan, karena semua yang kerja di kantor pasti kan pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu suami, ketemu istri di rumah. Jadi gimana caranya untuk tetap membentengi Apalagi diri. Anggi masih punya anak kecil Betul, juga. ada 2 balita di rumah, 2 dengan jarak yang berdekatan, satu umur 2 tahun 8 bulan, yang satu 1 tahun 6 bulan. Jadi dan sekarang itu benar-benar, kalau dulu kita pulang ke rumah misalnya mungkin orang tua zaman dulu pulang ke rumah anak salim gitu ya, sekarang enggak. Itu jadi merubah habit, semuanya berubah pasti. Sekarang mama abis dari kantor, mama jijik, bahasa anak-anak kan bahasa yang sederhana yang bisa ditangkap ya. Mama jijik, mama mandi dulu ya nak. Akhirnya kebiasaan, ya udah pulang langsung mandi dulu baru ketemu sama anak-anak. Baju-baju langsung laundry masuk. Laundry semua, mandi, keramas semua bersih-bersih, begitu udah steril baru bisa peluk Tapi anak-anak. biasanya nih ya kalau saya lihat memang semua di luar-luar di mall pakai masker. Tapi kalau udah di ruangan sama teman kantor itu masih banyak teman-teman yang suka lupa nggak? Enggak, semua wajib pakai masker dan alhamdulillah teman-teman kita di kantor semua sadar akan hal itu, dengan penuh kesadaran menjaga, ya itu yang aku bilang tadi, semua dengan penuh kesadaran untuk jaga kesehatan masing-masing. Karena Kalau nggak di semua kantor dibuka gitu enggak ya? enggak, karena tadi itu sirkulasi tertutup semua dan walaupun sudah dijarak-jarakin tetap pakai masker. Bahkan untuk dubbing pun pakai masker. Sampai Jadi sebegitu cuma hati-hati. on air saja dibuka. Ya, on air juga kan kalau siaran jaraknya tetap diatur dan hampir rata-rata siarannya banyaknya sendiri-sendiri, hanya beberapa program yang berdua. Nah, yang berdua itu juga diatur jaraknya. Ketika jeda iklan, ya Rama tahu kan kalau lagi iklan biasa suka gosip-gosip ngobrol ya pakai masker lagi. Gitu. Nah, yang penting lagi tadi disebutkan kan imun, jaga imun kan. Nah, ini kalau tipsnya Dwi Anggia sendiri gimana jaga imunnya? Yang paling penting untuk jaga imun, makan harus benar. Makan harus sehat dan makan makanan yang real, bukan makanan olahan.
Karena asupan buat tubuh itu paling penting. Kita harus bisa nge-treat tubuh kita dengan benar. Jangan makan yang kayak ya makan tepung, makan yang banyak gulanya. Itu lebih aman. Kemudian ya sekarang ini baru mulai bisa olahraga. Tahu dong kalau punya anak kecil nggak bisa keluar kemana-mana, jadi olahraganya di rumah. Lagi hobi Muay Thai sekarang. Oh, Iya, lagi coba itu latihan seminggu sekali cukup lah buat keluarin keringat. Iya, kan banyak lagi musim ngetren yang mengisi pandemi, ada yang Iya, goes. banyak olahraga dadakan, banyak hobi dadakan selama pandemi, banyak dong yang mulai dari tanaman hias, mulai dari ikan cupang, mulai dari olahraga dadakan, ada yang sepedaan gitu kan. Baking. Ya, termasuk salah satunya yang jadi hobi baking mendadak gitu loh. Tapi kalau buat olahraga emang pilihannya buat yang di rumah aja. Nggak milih untuk misalkan lagi heboh goes nih, sepeda masih belum berani keluar juga sih. Oh, enggak. Tapi kalau berjemur gimana? Kan sekarang semua pada berjemur. Dulu nggak pernah, dulu takut matahari, takut hitam. Nah, Sekarang wajib minimal pagi ya sambil bawa anak-anak berjemur di rumah ya paling cuma 15 menit sih, 10 sampai 15 menit nggak lama-lama. 15 menit juga udah kelamaan sebenarnya. Kita butuh vitamin D, kalau nggak salah nih aku ngobrol sama teman dokter, vitamin D itu yang dibutuh dari jam 9 sampai yang jam 10. Cuman nggak boleh lama-lama. 5 sampai 10 maksimal udah cukup untuk asupan vitamin D dari matahari. tapi Anggi suka ini nggak suka jamu atau vitamin khusus gitu? Vitamin khusus sih enggak, lebih ke herbal gitu ya, madu, minum madu sekarang. Terus kalau jamu-jamuan sih sempat beberapa bikin kayak empon-empon, bikin sendiri. Atau juga sekarang kan banyak yang jualan ya, teman-teman banyak yang mendadak jadi ahli jamu. Ya udah, pada beli itu ya sekaligus bantuin kan teman-teman yang mulai banyak usaha masing-masing ya saling beli aja jualannya teman-teman yang bermanfaat. Nah ini kan banyak yang kadang-kadang orang-orang itu suka nggak percaya ini COVID ini dianggap apa sih rekayasa atau apa begitu ya. Sampai kemudian orang-orang terdekatnya yang kena dan harus kehilangan nyawa begitu ya. Nah ini kalau di Anggia sendiri ada kerabat dekat atau teman yang Alhamdulillah keluarga di Jakarta semua sehat walafiat. Ada iparnya dari abang saya di Padang sempat kena COVID dan mertuanya meninggal karena COVID. Dan itu tanpa komorbid padahal, jadi pure karena COVID-nya. Itu kemungkinan kayaknya dibawa karena salah satu anaknya masih keluar masuk kerja, mungkin kurang menjaga kebersihan atau apa, akhirnya ya saudara kita ada yang kena COVID juga gitu. Jadi intinya sih kesampingkan soal apa sih namanya masalah katanya COVID adalah rekayasa segala macam. Kesampingkan soal itu lebih fokus untuk jaga kesehatan. Apapun penyakitnya lah, nggak hanya COVID, apapun penyakitnya yang penting kita bisa menjaga kesehatan dan tetap pola hidup dirubah. Semua orang di masa COVID ini pasti semuanya berubah. Adjust dengan kondisi, gaya hidup berubah, pola makan berubah, cara kita berolahraga dan beraktivitas juga berubah. Nah itu sih positifnya, semuanya berubah jadi ke arah yang lebih baik harusnya. Jadi lebih bersih, jadi lebih sehat. Semua orang sibuk untuk menjaga kesehatan. Semua orang sibuk jaga kebersihan. Coba deh, Rama juga kan kalau di rumah, atau di luar makan, dikit-dikit cuci tangan, apa segala macam. Itu positifnya yang kita dapat dari pandemi. Masih ada positifnya lah kalau kita bilang ya. selalu lah. Selalu ada. Look at the bright side-nya masih ada lah gitu. Orang-orang jadi berubah pola hidup jadi lebih bersih, lebih sehat. Itu sih intinya. Oke deh, Gitu. oke thank you ini Ya. sudah ngobrol-ngobrol ya. Yang pasti terus berkarya tetap sehat. Rama juga tetap sehat karena ini penting nih untuk memberikan pesan-pesan positif buat teman-teman di luar sana. Jaga kesehatan, jangan meremehkan COVID. Yang penting jaga orang-orang terdekat Anda, orang terkasih Anda dengan cara dari diri sendiri, jaga kebersihan. Oke, thank Ya, you Dwi pakai Anggia. masker lagi ya, makasih ya. Sehat selalu ya. Sip, itu Oke. tadi obrolan kita dengan Dwi Anggia, presenter TV One ya. Saya Rama Sarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.